Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Teori Perkembangan Gerak IKIP PGRI Pontianak. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, MS Academy Indonesia akan berbagi pengetahuan tentang perkembangan susunan syaraf. Berbicara tentang perkembangan susunan saraf tidak terlepas dari rangkaian kegiatan motorik itu sendiri, di mana Soeharno menyatakan terlaksananya kegiatan motorik pada manusia karena adanya sistem otot yang melekat pada tulang dan saraf-saraf yang menginterversikan. Secara fisiologis, komponen-komponen yang bekerja sama pada kegiatan motorik meliputi gerak dan energi, koordinasi, refleksi, dan tonus. Gerak energi itu sendiri adalah kontraksi dan relaksasi otot. Dalam keadaan fisiologis otot berelaksasi dan berkontraksi apabila mendapatkan rangsangan dari susunan saraf baik motorik maupun sensorik. Sedangkan koordinasi itu sendiri adalah gerakan diatur mulai dari alur otot ke cerebellum dan dikembalikan ke otot setelah diolah di dalam cerebellum. Refleksi adalah jawaban adanya rangsangan di luar kehendak, rangsangan melalui saraf motorik atau prefer efferent, dan rangsang responnya melalui saraf sensorik atau prefer efferent. Dan yang keempat, tonus, yaitu yang berkaitan dengan memanjang dan memendeknya otot. Jaringan saraf dikatakan memiliki kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas itu sendiri adalah kemampuan untuk memberikan respon pada perubahan lingkungan atau fisik maupun kimia. Iritabilitas adalah sebuah ciri pada makhluk hidup, yaitu peka terhadap suatu rangsangan. Contohnya adalah pupil mata kita itu akan mengecil apabila menerima rangsangan berupa intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Begitu juga misalnya dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuhan putri malu yang peka terhadap sentuhan yang diberikan dengan cara menutup daunnya. Sedangkan konduktivitas adalah kemampuan untuk mengirimkan pengaruh yang dihasilkan perangsang dari satu bagian ke bagian yang lain. Ketika ada rangsangan datang, jaringan saraf langsung menerima dan mengubahnya menjadi impuls saraf, kemudian menghantarkannya menuju saraf pusat. Sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem saraf pusat memiliki dua fungsi, yaitu mengirimkan informasi tentang keadaan lingkungan dan tubuh ke otak, dan juga mengirimkan informasi dari otak ke otot atau kelenjar. Sedangkan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system adalah sistem saraf yang menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya atau tempat neuron sensorik dan motorik bekerja. Dalam penggolongan saraf, menurut fungsinya terbagi menjadi dua, afferent atau sensorik, yaitu serabut saraf yang membawa pesan saraf dari reseptor ke pusat, dan yang kedua efferent atau motorik, yaitu serabut saraf yang membawa pesan saraf dari pusat ke target organ.
Sedangkan penggolongan syaraf menurut strukturnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sel saraf unipolar, yaitu sel saraf dengan satu serabut proses. Yang kedua sel saraf bipolar, yaitu sel saraf yang mempunyai 2 serabut proses, dan sel saraf multipolar, yaitu tiap aksion disertai dengan banyaknya dendrit. Secara lebih rinci, sistem saraf pusat terdiri dari brain dan brain system. Brain atau otak merupakan master pengendali seluruh kegiatan manusia, sedangkan brain system bertanggung jawab atas banyaknya fungsi yang tidak kita sadari dan fungsi metabolik. Brain system ini juga sering disebut dengan pengertian batang otak, di mana batang otak merupakan struktur yang berhubungan otak dengan sumsum tulang belakang, atau batang otak terletak di bawah cerebrum dan di depan cerebrum. Batang otak atau yang juga disebut dengan mainstem merupakan komponen yang terdiri dari 3 organ, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Batang otak juga memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antar impuls otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi batang otak atau brainstem itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menyampaikan semua informasi dari tubuh ke otak atau sebaliknya. Batang otak sebagai pusat sistem saraf kranial. Batang otak mempunyai fungsi otonom, termasuk untuk mengendalikan sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem rangsangan nyeri, kesadaran, dan pengetahuan. Selain itu juga struktur dan bagian-bagian batang otak atau brainstem, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa batang otak itu terdiri dari 3 organ utama, dan dalam membahas strukturnya maka kita harus membahas ketiga organ tersebut, di antaranya organ tengah atau midbrain, dan juga pons yang terletak di antara otak tengah dan medula oblongata, dan juga medula oblongata yang merupakan salah satu bagian dari batang otak yang berada di bawah pons. Banyak fungsi lain dari organ medula oblongata yang belum terungkap sampai saat ini, di mana beberapa fungsi medula oblongata yaitu sebagai penghubung antara otak dan saraf tulang belakang, mengatur gerak refleks tubuh, merangsang terjadinya rasa haus, mengatur emosi, bertanggung jawab terhadap beberapa fungsi otonomik, dan mempengaruhi produksi hormon di kelenjar hipofisis di otak, dan juga pengendali kegiatan tidur. Selanjutnya, beberapa kriteria yang membedakan antara refleks dan reaksi. Organ sensorik dan neuron sensorik merasakan sinyal yang dihasilkan dari sebuah rangsangan. Kemudian motor neuron dan organ efektor menghasilkan tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, fungsi sistem saraf total dengan reaksi dan refleksi dihasilkan sebagai respon terhadap rangsangan itu sendiri. Berbicara tentang refleks dan reaksi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya refleksi dan apa itu reaksi. Refleksi adalah gerakan instan yang terjadi tanpa sadar sebagai respon terhadap stimulus. Proses ini juga disebut sebagai tindakan refleks yang difasilitasi oleh busur refleks atau jalur saraf hadir dalam organisme hidup. Dengan demikian, busur refleks ini memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan impuls secara instan tanpa mengirim informasi stimulus ke otak. Oleh karena itu, ini adalah respon otomatis yang tidak memerlukan pemikiran sadar dalam menanggapi stimulus. Sebagai contoh,
penarikan segera pada bagian kaki dalam menginjak paku yang disebabkan oleh refleks, bukan karena reaksi. Akibatnya, refleks meminimalkan bahaya fisik karena lebih cepat dan lebih cepat daripada reaksi. Sedangkan pengertian dari reaksi itu sendiri dalam konteks fisiologi stimulus adalah perubahan yang dapat terdeteksi yang terjadi di lingkungan internal atau eksternal. Reaksi atau respon adalah kemampuan suatu organisme untuk mengidentifikasi rangsangan dan bereaksi sesuai dengannya. Oleh karena itu, agar terjadi reaksi, stimulus bergerak di sepanjang SSP melalui organ sensorik, neuron sensorik, otak, neuron efektor, dan organ. Reaksi sendiri adalah proses sukarela yang membutuhkan pemikiran sadar dalam merespon stimulus. Dibandingkan dengan refleks, reaksi adalah proses yang jauh lebih lamban karena informasi yang diterima oleh stimulus bergerak ke otak dan kemudian ke organ efektor untuk melakukan sebuah respon. Dengan kata lain, selama reaksi normal, saraf sensorik membawa informasi dari organ sensorik ke otak yang menerima dan mengatur sinyal dan mentransfer ke neuron motor untuk membawa informasi ke organ efektor. Kemudian, organ efektor bertindak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh motor neuron. Misalnya reaksi sukarela yang dilakukan ketika suatu organisme merasa dingin, saraf sensorik akan merasakannya dan mengirimkan informasi ke otak. Otak akan menginformasikan ke organ efektor yang relevan seperti otot, rangka untuk berkontraksi dan menghasilkan panas yang sesuai. Di paparan slide ini juga dipaparkan beberapa kriteria yang membedakan antara refleks dan reaksi. Dilihat dari perjalanan waktu setelah rangsangan, waktu refleks cepat sedangkan waktu reaksi lebih lamban. Dilihat dari macam gerakan refleks monoton, gerakan reaksi kompleks sesuai dengan kemauan. Dan dilihat dari kesadaran, refleks pada umumnya sadar setelah jawaban, sedangkan reaksi sadar sebelum jawaban. Dilihat dari fungsi, refleks pada umumnya berfungsi sebagai perlindungan, sedangkan reaksi berfungsi tak hanya sekedar perlindungan. Dan dilihat dari latihan atau ajar, refleks tak perlu diajarkan, sedangkan reaksi harus diajarkan. Pada slide ini masih berkaitan dengan refleks dan reaksi. Waktu reaksi itu sendiri adalah lama waktu yang dipakai untuk menjawab rangsangan setelah ia menerima rangsangan. Rangsangan itu sendiri dapat berupa aba-aba ataupun setelah ia melihat sesuatu. Normalnya waktu reaksi itu 0,18 detik, di mana waktu reaksi dipengaruhi beberapa hal, diantaranya seks, di mana laki-laki lebih cepat dari yang perempuan, umur juga, orang tua lebih lamban dibanding yang lebih muda, dan yang ketiga jenis rangsangan. Rangsangan suara lebih cepat dari rangsangan sinar, dan yang keempat kondisi, orang yang mengalami kelelahan menyebabkan waktu reaksinya lebih lamban, dan kelima keterlatihan, orang yang terlatih mempunyai reaksi lebih cepat, dan yang keenam tipe rangsangan, rangsangan bersyarat menyebabkan lebih lamban. Hal ini seperti yang digambarkan, terlihat aba-aba saat melakukan start dalam lari. Ini saya ambil dari Science Pop, di mana waktu reaksi faktor penentu di lari sprint 100 meter. Waktu reaksi setelah terdengarnya bunyi tanda dimulai sangat menentukan hasil di garis finish. Semakin cepat respon awalnya, maka satu langkah lebih unggul dari pesaingnya. Terlihat di gambar tanda dimulainya sprint,
dengan suara tembakan, gelombang suara bertransmisi menuju telinga, telinga mengirimkan impuls ke otak, otak mengirimkan sinyal perintah ke otot untuk bergerak, dan otot menerima sinyal dan atlet mulai bergerak. Inilah tahapan-tahapan reaksi di saat melakukan lari sprint. Nah, rata-rata reaksi atlet profesional adalah 0,10 sampai 0,18 detik. Demikian pemaparan tentang perkembangan susunan saraf. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang mengikuti mata kuliah teori perkembangan gerak dalam pengimplementasian, baik itu di dalam pembelajaran maupun di dalam latihan. Akhir kata, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.